Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan Prodi D3 Ilmu Perpustakaan dengan NIM 23010300005 akan melakukan proses instalasi Aprint 345 di Debian 12 server melalui VMware. Baik, di sini saya telah memiliki file dari eh, file dari cara instalasi Debian itu, maka kita langsung saja ke proses pertamanya. File ini bisa teman-teman dapatkan nanti dalam link deskripsi yang saya letakkan di bawah. Pertama kita eh, di sini ada 4 buah file yang berada dalam bahan prakteknya. Yang pertama ada VMware, yang kedua ada PATI, yang kemudian ada PDF dari cara tutorial install Aprints-nya, dan kemudian ada ISO Debian 12-nya. Langkah pertama kita menginstal dulu aplikasi VMware-nya, kita klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita klik saja next. Kita centang. Kita klik next. Di sini kita klik next. 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 Install. Kita tunggu proses instalasinya. Kita tunggu dulu. Oke, finish. Setelah berhasil, maka akan muncul shortcut VMware-nya. Lalu kita klik, kita akan install Debian 12-nya di sini. Kita klik 2 kali. Di sini kita akan membuat virtual machine dari Debian-nya. Lalu kita create a new virtual machine. Di sini kita harus memasukkan folder dari Debian, ISO Debian-nya tadi. Kita klik browse, di sini kebetulan sudah ada ya teman-teman, karena sebelumnya sudah pernah install Debian di sini. Masukkan lagi, kita klik open. Kita klik next. Di sini kita virtual machine-nya kita ganti saja namanya untuk memudahkan kita nanti dalam cari. Saya di sini buat Debian 12 Aprint Aprint 3.4.5. Sebenarnya ini terserah teman-teman ingin mengganti dengan nama apa. Lalu kita klik next setelah selesai. Oh, karena sudah ada, kita ganti saja. Eh, klik next. Di sini kita akan diminta untuk di sini kita diminta untuk mengatur berapa RAM yang dibutuhkan dalam instalasi Debian-nya. Di sini kita masukkan saja 5 GB. Lalu jangan lupa dicentang store virtual ini, kita klik next. Selanjutnya sama dengan proses sebelumnya, kita diminta untuk custom memori yang dibutuhkan untuk instalasi Debian-nya. Di sini kita butuh minimal 1 GB, maka kita custom. Kita bikin di sini 1 GB 100 agar sedikit aman. Lalu kita klik close. Kita klik finish.
Setelah berhasil, maka kita klik graphical install. Sini kita tidak menggunakan browser lagi, teman-teman. Kita menggunakan tombol atas bawah. Kita klik graphical install, enter. Prosesnya, di sini kita diminta untuk memilih bahasa. Kita biarkan saja bahasa Inggris. Kita klik continue. Kita diminta untuk memilih lokasi. Kita klik other. Asia, Indonesia. Ini kita biarkan saja konfigur lokalnya. Kita klik continue. Ini kita biarkan saja keyboardnya American English. Kita klik continue. Tunggu proses install. Lalu hostname-nya kita diminta membuat hostname. Kita klik ini bebas ya ingin membuat hostname-nya apa, tapi di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Aziza. Lalu kita klik continue. Lokal domainnya kita hapus saja, kita klik continue. Di sini kita diminta memasukkan root password. Saya memasukkan 123 agar memudahkan juga nantinya. Di sini kita re-enter 123, lalu kita klik continue. Full name dari new usernya kita klik sama saja Aziza, lalu kita klik continue. Di sini kita biarkan saja kita klik continue. Kita kembali memasukkan password untuk new usernya, new user akun kita klik 123. Sini juga 123. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Jika sudah, kita lanjut continue. Di sini, oh ini biarkan saja. Ini kita continue. Continue. Ini kita continue. Kita continue lagi. Sini kita pilih yes. Kita continue. Kita tunggu proses instalasinya. Pastikan jaringan internet teman-teman lancar agar prosesnya berjalan dengan lancar juga.
Sini kita biarkan saja no, lalu kita klik continue. Continue saja. Nah, di sini www.org, kita klik continue. Kita klik continue saja. Lalu di sini kita setelah selesai kita klik continue. Di sini kita yang dibutuhkan hanyalah SSH server dan standar sistem antivirus. Pastikan yang kedua ini di checklist. Kita klik continue. Kita tunggu lagi proses installnya. Tunggu install dulu. Lalu kita klik continue. Sini kita pastikan ada foto SDA. Kita klik continue.
Setelah selesai, kita klik continue. Belum. Ini berhasil. Klik enter, enter. Lalu kita di sini diminta untuk login. Tadi kita sudah membuat loginnya, kita bikin nama aja. Sesuai yang tadi dibuat, kita klik enter. Lalu kita masukkan password 123. Memang tidak terlihat, tapi saat klik enter akan keluar. Di sini kita diminta masuk ke root, maka kita klik SU spasi minus. Dan kita klik enter. Kita masukkan lagi password rootnya 123. Maka dia sudah berubah menjadi root. Lalu kita memastikan jaringannya. Untuk memastikan jaringannya itu, lalu kita masuk ke apt spasi install spasi net spasi minus net minus tools. Enter. Untuk prosesnya. Kemudian di sini kita klik if config. Kita klik enter. Maka di sini akan muncul alamat IP, yang mana alamat IP ini beda-beda setiap komputernya. Setelah berhasil, kita minimize saja. Lalu kita lanjut install aplikasi PATI. Dalam bahan sudah tersedia, kita klik 2 kali. Lalu kita klik next. Kita pakai saja next. Di sini kita atur will be installed, lalu kita klik. Setelah berhasil, klik install. Klik yes. Centang kita hapuskan saja, lalu kita klik finish. Setelah berhasil, maka shortcutnya akan tersedia di sini. Kita akan install Debian-nya di dalam PATI karena di sini kita memudahkan untuk copy paste teks-teks yang panjang, tapi di VMware tidak bisa. Kita buka PATI. Di sini kita diminta untuk memasukkan hostname-nya atau IP address-nya yang tadi sudah ada di VMware. Yang 192 ini kita masukkan 192.168.159.129. Kita klik open. Ini kita accept saja. Maka tampilannya akan sama seperti tadi, kita diminta untuk login. Kita maximize. Lalu kita login. Azizah. Enter. Sekali lagi passwordnya. Enter. Setelah berhasil, kita klik SU spasi minus. Passwordnya lagi. Kita sudah berhasil masuk ke root. Di sini kita lanjut mengikuti instruksi yang sudah ada di tutorial instalasi April yang ada di dalam file ini tadi. Kita sudah masuk sebagai pengguna root, kita sudah masukkan passwordnya juga. Selanjutnya kita next menginstal semua aplikasi dependensi untuk April. Kita kopikan saja teksnya, lalu kita pindahkan ke PATI. Di sini kita klik kanan saja. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu proses instalasinya.
Setelah berhasil, maka kita install server dan klien MariaDB. Kita copy lagi teksnya, kita masukkan lagi ke PATI sama seperti sebelumnya, klik kanan, lalu enter. Kemudian setelah berhasil install server klien MariaDB, kita diminta untuk masuk ke aplikasi MariaDB. Kita kopikan saja teksnya lagi. Oke, setelah berhasil, kita tambahkan perintah di bawah ini untuk membuat database reference. Kita copy, masukkan saja perintahnya, enter lagi. Kemudian kita diminta untuk memasukkan hak akses. Kita copy teksnya, enter. Selanjutnya, kita keluar dari aplikasi MariaDB. Exit. Setelah berhasil keluar, kita diminta untuk membuat user appearance. Kita masukkan teksnya, lalu kita copy, pindahkan lagi, klik enter. Kita diminta membuat password baru. New password, kita buat saja rahasia. Ini bebas ya. Rahasia, memang tidak ada, tapi kita klik enter. Kita retype rahasia. Jika gagal, maka nanti akan disuruh ulang buat passwordnya. Kita klik enter. Full name. Full name kita kosongkan saja, kita klik enter. Room number kita enter, work phone kita enter, home phone kita enter, dan other kita enter. Selanjutnya kita di sini kita klik Y. Setelah berhasil, kita konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna appearance. Kita klik teksnya, enter. Di sini kita diminta untuk memindahkan teks yang di sini. Kita salin, copy, kita pindahkan ke sini. Di sini kita tidak bisa menggunakan mouse-nya, tapi kita gunakan tombol atas bawah. Kita masukkan di bagian kosong. Jika tidak ada bagian kosong, maka cukup klik enter. Tapi jika ada bagian kosong, langsung saja dimasukkan, klik kanan, klik enter. Setelah itu, untuk menyimpan pembaharuan, kita klik Ctrl X, lalu kita klik Y, enter. Setelah berhasil, kemudian kita download file source apprint-nya dan repositori variasi publikasi. Kita copy teksnya, perintahnya, lalu kita klik kanan, enter lagi. Kemudian ekstrak filenya. Enter. Setelah berhasil ekstrak, kita pindahkan ke dalam folder source apprint. Setelah itu kita jalankan perintahnya untuk mengkonfigurasi apprint. Setelah itu, kita instalasi apprint berdasarkan komplikasi dependensi. Kita make install, copy, kita klik enter. Selanjutnya, kita beralih ke pengguna apprint. Oh, belum masuk teksnya.
Kita beralih ke pengguna Aprins S10. Klik Enter. Setelah berhasil, kita pindah ke folder April. Cukup ikuti instruksi yang ada di bahan itu saja ya. Setelah itu kita jalankan aplikasi AppAdmin-nya untuk membuat repositorinya. Kita klik copy. Sini kita akan diminta membuat publikasi repositorinya. Kita klik repository. Klik enter. Yes. Konfigurasi vital setting. Yes. Oh, try again. Di sini nanti di saat konfigurasi vital settings, langsung saja diklik enter ya teman-teman. Tadi ada kesalahan. Lalu kita diminta untuk membuat hostname. Ini ada contohnya repository.futo.ac.uk. Di sini kita bisa membuat bebas mau membuat hostname-nya apa saja. Tapi di sini saya buat repository.test.ac.id. Klik enter. Setelah itu 80 kita klik enter. Ini kita klik enter juga. Path-nya kita enter. PPS hostname-nya enter. Administrator email. Ini kita buat masukkan saja email kita. Setelah itu kita enter. Achieve test repository. Kita masukkan ini namanya Win Imam Bonjol repository. Ini bebas juga ya. Ini masukkan apa? Win Imam Bonjol repository. Win Imam Bonjol repository. Kita klik enter. Organization name-nya kita isi dengan Win Imam Bonjol. Win Imam Bonjol. Kita klik enter. Write this correct setting, yes, enter. Configure database, yes, sampul SQL. Klik enter, database name enter, mana host. User. Enter, database user kita isi dengan repository. Enter, database passwordnya enter juga. Database engine-nya enter. Yes, create database repository. Database super user. Database super user username root. Kita masukkan April. Super user username-nya kita masukkan April. Enter, passwordnya rahasia. Enter, kita masukkan passwordnya rahasia. Rahasia.
rahasia. Memang tidak ada ya teman-teman, kita klik enter. Database super user username-nya root, reference, passwordnya hasil tidak tentukan. Karena ini error, kita ulang lagi. Print rahasia. Create database table. Yes, enter. Enter. Enter a username. Adminnya enter. And enter password, kita masukkan rahasia. Rahasia. Enter. Email ini kita masukkan email kita tadi. Kita klik enter. Do you want to bold the... Di sini kita klik yes, terus enter. Lalu dia akan seperti ini. Do you want to update? Yes. Klik yes, enter. Dia akan loading dulu sebentar. Ini sudah berhasil. X. Yes, enter. Setelah itu, kita keluar dari pengguna AppRange. Exit. Klik. Setelah berhasil keluar, kita membuat file konfigurasi AppRange. Kita copy teksnya. Klik enter. Di sini kita diminta untuk menyalin script ini di bagian text editor file AppRange conf. Di bawah ini ya. AppRange. Simpan perubahannya menggunakan Ctrl X, lalu klik yes, enter. Selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi AppRange. Kita klik copy ini, kita klik kanan. Selanjutnya kita membuat ulang konfigurasi Apache-nya. Klik enter. Kita nonaktifkan situs web default Apache-nya. Kita klik ini. Enter. Buat ulang konfigurasi Apache. Kita klik enter. Restart service Apache. Oh, belum ke itu ya. Restart service Apache-nya.
Setelah berhasil, kita install aplikasi NetTools-nya. Sini. Setelah itu, kita diminta untuk menampilkan konfigurasi antarmuka jaringan. Kemudian catat iNet alamat IP-nya dari virtual machine Debian 12 pada bagian yang bertanda XS. Config. Tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian Virtual Machine dapat diakses proses Windows. Nah, tadi sudah berhasil di sini. Lalu perintah selanjutnya yang ke-27, kita diminta untuk buka Notepad sebagai administrator. Kita cari di pencarian Notepad. Dan selanjutnya kita buka Notepad. Notepad. Sudah ada host. Perintahnya di sini diminta untuk buka di file host. Di jendela Notepad, klik menu file, lalu open. File, lalu open. C. Windows. Kita buka sistem 32. Jadi apa? Sistem 32. Sistem 32 drivers etc. Play optional files. Oh, file, open, C, Windows, klik sistem 32. Kita buka drivers, lalu etc. Files. Nah, maka di sini sudah ada. Kita klik di sini host, open. All files, klik open. Di sini kita tambahkan di entry baru bagian bawahnya menjelaskan IP. Kalau kita masukkan di sini IP-nya, apa sebelumnya tadi IP-nya 192.168.192.
168, 159, 129. 159.129. Setelah itu kita save. Setelah itu kita save dengan menekan Ctrl S. Save. Lalu kita buka browser dengan coba akses hostname-nya repository pada Asusper. Kita coba buka di browser repository titik aja. Repository titik s titik ac titik